Ya, teman-teman, di pagi hari ini ya, di hari libur teman tanggal 9 bulan Maret ya tahun 2025. Jadi IISG kan kita kan cenderung beberapa hari ini ada aksi pembelian ya net buy asing selama 4 hari. Tetapi pas penutupan di hari Jumat, angin segar itu ternyata seperti yang semu teman-teman ya. Saya hitung itu sekitar kemarin itu sekitar 600-an ya. Sekitar 700-an ya yang empat hari ini nih teman-teman yang 4 hari ini sekitar 700-an ya 700 miliar tapi pas kemarin ngebuang 639 artinya seperti yang kenaikan semua aja gitu teman-teman karena secara MA juga masih menuju ke bawah teman-teman ya. Terus katanya bagaimana adakah aksi dari pelaku pasar RI gitu ya negara kita ternyata ada teman-teman aksinya apa itu. Kemarin waktu 6 hari yang lalu keluarlah berita ini. Makanya saya lihat dulu teman-teman. Ternyata semakin berkembang berita semakin baik teman-teman ya. Ini tanggal 3 Maret keluarlah berita konglomerat minta buy ubah aturan buyback saham tak perlu tunggu RUPS. Jadi kebanyakan aturan teman-teman ya. Kebanyakan aturan. Si buy ini banyak-banyak aturan teman. Kayak yang semua dia gitu. Ada seperti yang kemauan dia aja gitu kan dengan dalih mau melindungi investor retail gitu kan dan dalih dan sebagainya lah untuk mengontrol kenaikan sama penurunan teman-teman ya. Padahal di normal-normalin aja gitu kalau perlu sih seperti pasar saham pada umumnya aja di dunia gitu kan. Karena kan pasar modal ya gitu kan cenderung dikit-dikit karena dunia juga seperti ini. Dikit-dikit karena dunia juga seperti ini. Tapi peraturannya tidak malahan lebih ketat daripada aturan dunia gitu. Kan menjadi lucu gitu teman-teman. Nah, setelah begitu, teman-teman keluar berita ini dari mana nih? Dari kata data ya. Langsung keluar lagi berita tanggal 4-nya. Keesokan harinya berita tanggal 4 dari CNBC ya. Siap-siap para konglomerat ini mau buyback saham besar-besaran. Nah, jadi ini pemilik-pemilik emiten-emiten elit, teman-teman ya, ataupun istilahnya konglomerat-konglomerat yang berada di Asia kita merespon, malahan dia bergabung, teman-teman ya. Perhatikan aja gitu kan orang-orangnya banyak bergabung. Dari mulai siapa nih ada dari Projo Sasmito gitu ya, pemilik AMMN, terus Gilbert Thohir gitu kan, pemilik Adaro, terus Andi Bakri, Grup Bakri ya, Arsyad Rishad ya, terus Frank Usman Wijaya dan lain sebagainya teman. Sudah mulai konglomerat-konglomerat ini berkumpul gitu kan, uh, istilahnya memberikan lah gitu kan. Oke, silakan cabut aturan RUPS, maaf, silakan istilahnya aturan yang buyback tanpa RUPS dicabut aja atau dilonggarkan gitu kan. Kami siap gitu kan untuk menahan gitu kan, menahan gempuran daripada asing gitu kan. Karena selama ini kan yang mempertahankan istilahnya tidak terlalu jatuh sebenarnya bandar lokal teman-teman ya. Perhatikan di sini ya ketika ada kenaikan di sini nih. Cenderung asing cuma nahan cuma beli doang sebentar ya. Sini kan ditahan di sini terjadi pembuangan berarti sini terjadi yang namanya tahanan dari bandar lokal teman-teman ya. Ya sama di sini ketika ada kenaikan kan asing yang akumulasi selama 4 hari tapi ketika di sini teman-teman ketika Jumat dia mampu bertahan di sini karena ada pertahanan daripada seorang asing gitu kan. Maaf, pertahanan dari seorang bandar lokal ataupun konglomerat yang menahan gitu kan. Jadi bisa nahan gempuran daripada bandar asing untuk membuang barangnya gitu teman-teman. Nah, setelah keluar berita ini teman-teman ya, barulah keluar berita lagi yang memberi masukan kepada presiden kita gitu kan. Boy Tohe cerita ke Prabowo soal konglomerat Alcatraz ya selewat aksi buyback. Jadi aksi buyback ini ternyata bisa kata si Boy Tohir gitu kan. Eh, Bapak Boro Tohir gitu. Kalau aksi buyback ini dilakukan gitu kan maka akan terjadi penahanan ataupun kenaikan IHSG kita ya. Kenapa katanya buyback harus tanpa RUPS? Jadi lebih lebih leluasa. Cuman ya pasti ada sisi negatif dan positif lah teman-teman ya ketika hanya aturan buyback aja tapi kalau aturan penjualannya bagaimana gitu kan masih diatur enggak kadang-kadang kan ada yang pemilik sebuah emiten juga yang nakal juga teman-teman ya dimanfaatin sama dia ketika aksinya dilonggarkan malahan jualan teman-teman ada yang seperti itu gitu kan.
Tapi saya pikir sih kalau konglomerat seperti grup Pani atau enggak grup Mister Pepe gitu kan, terus Bakri gitu, grup Parti, Sinarmas dan lain sebagainya, mereka juga sudah puluhan tahun mungkin ya puluhan tahun di bursa gitu kan, punya pengalaman yang mumpuni ya. Jadi maka memberikan cuma cuma minta aturannya dilonggarkan aja gitu teman-teman. Jangan sampai katanya terlalu ketat. Cuma minta ketika mau buyback jangan sampai RUPS dulu gitu biar suatu saat IHSG jebol, mereka bisa melakukan aksi teman-teman. Sedangkan mereka berpikir itu banyak uang cash teman-teman, banyak uang cash daripada istilahnya dia apa-apain, ya udah saya buyback sahamnya aja gitu kan. Tetapi persyaratannya itu harus RUPS dulu. Nah itu yang menjadi ketahan. Makanya ketika IHSG seperti ini ya perlulah sebagai penyelamatan untuk IHSG kita oleh bandar-bandar lokal atau ya sebilang bandar lokal itu ya bandar emiten itu kan, karena yang mempunyai modal yang sebenarnya teman-teman kalau yang berfundamental baik ya dia punya kekuatan di keuangan, dia punya kekuatan di barang teman-teman. Nah itu mungkin yang bisa mempertahankan sebuah emitennya gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang mendorong ya segitu tidak terlalu jatuh gitu kan, bukan naik tapi tidak terlalu jatuh teman-teman ya. Mulai dari sini kan bisa ditahan. Ketika ada si bandar apa foreign jualan di area sini kan masih bisa ditahan di beberapa hari, tahan di sini kan. Artinya si bandar lokal juga cenderung bisa mau menahan, cuman dia jebol lagi ya karena pembuangan sangat luar biasa. Karena tidak ada aksi, artinya kalau saya buyback juga istilahnya harus RUPS dulu, harus nunggu waktu lama dulu gitu kan, belum ada pengajuan, belum ngumpulin orang-orang yang mau RUPS gitu kan. Nah, pokoknya banyak-banyak aturan yang menjadikan telat gitu teman-teman. Kalau kalau foreign kan nggak usah RUPS, mau jual jual aja gitu. Makanya si pemilik emiten yang besar-besar itu ya pinginnya ketika mau buyback jangan RUPS deh gitu. Yang penting penyelamatan dari sebuah ISG-nya bisa dikendalikan juga gitu kan. Jadi ada peran penting dari bandar lokal teman-teman ya, terutama pemilik emiten-emiten yang berpendapatan baik dan banyak duitnya, bisa minimal bisa mempertahankannya gitu teman-teman, tanpa harus RUPS dulu gitu kan. Kalau begini, kalau sudah turun begini kan, kalau bandar lokal masih bisa menahan karena banyak duit, kan dikit-dikit begitu. Kalau aturannya dipermudah, mungkin teman-teman ya menjadikan si ASG ini tidak terlalu dalam turunnya gitu. Karena kata Mister Boy Thohir juga ini bisa ngerek gitu dengan aksi buyback gitu. Apa artinya? Ada kepercayaan dari sebuah emiten karena si pemilik emitennya aja masih percaya dengan emitennya, tidak menjual barangnya gitu kan. Jadi banyak yang masuk lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya beritanya. Jadi kemungkinan ya karena mungkin si Poren juga terus-terusan jualan, kemarin dibuktikan dengan nih kata Poren mungkin seperti ini mungkin ini. Kalau saya ngambil barang nih katanya nih, kalau saya ngambil barang nih, perhatikan tuh naik gitu kan, gitu kan 4 hari. Nih kalau saya mau jual barang nih, turun nih gitu kan. Tapi di sini ternyata penurunan barang setelah ada berita ini ya, pas hari Jumatnya benar-benar ketika si bandar Poren nguji teman-teman dengan melakukan penjualan ternyata bisa ditahan di sini. Nah, makanya teman-teman mudah-mudahan dengan aturan diperlonggar ke depannya akan lebih baik lagi SGT cenderung bisa bertahan minimal sideways, jangan sampai downtrend teman-teman, jangan sampai bearish kembali gitu teman-teman. Kemudian adalah istilah titik terang lah supaya si SG ini bisa bertahan di angka 6.200 sampai 7.000 lah minimal, nggak sampai ke 8.000 juga teman-teman. Tapi kalau lihat aksi konglomerat bisa begini teman-teman mereka berkumpul gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan berkumpulnya seperti inilah mereka bisa melakukan siasat-siasat agar siasat kita tidak jebol teman-teman, tidak jebol lagi, bisa ke area lebih lebih dalam lagi ya, bisa ke angka 6.100 teman-teman kalau jebol lagi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu beritanya ya. Jadi ada kabar dan angin segar kepada retail-retail yang cenderung mengikuti bandar-bandarmologi atau poren-porenmologi ya, teman-teman ya. Karena ada aksi buyback-nya itu memungkinkan ya si IHSG ini bisa ditahan lah di angka jangan terlalu jatuh lah, 6.400, 6.500 mungkin akan menjadi pilihan yang baik gitu kan. Biar ditekan lah teman. Jadi ada yang nahan teman-teman, jangan sampai yang nahannya yang tidak punya kendali secara penuh terhadap emiten. Kalau retail kan nahan hanya nahan aja gitu, bukan nahan. Kalau retail istilahnya
naruh aja, asal naruh aja gitu kan. Tapi kalau pemilik emiten yang punya modal besar, dia tahu nih saya harus tahan di harga berapa supaya si IHSG ini tidak turun gitu. Saya harus tahan di harga berapa, terus saya harus makan di harga berapa sampai harga berapa. Mereka sudah tahu teman-teman, karena mereka juga pengalaman gitu kan di sebuah market gitu kan. Makanya kemarin waktu Mr. PP melakukan buyback, perhatikan teman-teman ya si saham-saham kayak eh, istilahnya cuan ataupun yang lainnya gitu kan, mereka langsung up gitu kan harganya teman-teman. Nah itulah mungkin aksi buyback itu yang menjadikan iklim kepercayaan terhadap emiten-emiten yang ada di Indonesia, menjadikan si Foreign ini lebih percaya lagi terhadap emiten-emiten yang penunjang IHSG kita teman-teman. Selain juga untuk menahan pergerakan dari penjualan daripada bandar Foreign teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk informasinya ya. Mudah-mudahan ini kabar ini menjadi angin segar ya. Biar CISG kita dibengkokkan MA10-nya ke atas. Cuma tunggu pembengkokan aja, teman-teman ya. Sebenarnya untuk ISG gitu. Biar tidak terlalu jatuh lah, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, sekian dan terima kasih. Itu mungkin informasi yang sekilas-sekilas aja teman-teman tanpa kita harus membaca dalamannya, karena saya sudah baca dalamannya teman-teman ya, seperti itulah. Intinya seperti itulah teman. Jadi intinya buyback itu untuk istilah biar si asing ini terkerek dan memberikan kepercayaan kepada asing. Nih, saya juga pemilik emiten yang besar itu masih beli loh gitu kan. Masih percaya kan dengan emiten saya tidak menjualnya gitu. Kadang-kadang kalau sebuah emiten yang dijual sama pemiliknya, pemiliknya sudah nggak percaya sama pemilik sama emitennya gitu kan, apalagi orang lain gitu kan. Tapi dengan aksi buyback itu menjadikan ini gitu kan, istilahnya emiten saya ini kuat gitu saja. Saya aja nggak beli lagi gitu kan barang ada di masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dalam berinvestasi. Sekian dan terima kasih. Ciao.